saya Demovi. Nama saya Serina Jari. Nama saya Dede Luki Cahyani. Nama saya Afisa Sylvia. Nama saya Putri Sri Rahmanda. Di sini saya ingin memperkenalkan jasa pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD, yaitu Pak Taufik Lubis, B, SCED, MPDI. Untuk mengetahui bagaimana kurikulum di negara Jepang serta menganalisis sistem pembelajaran negara Jepang dan mengambil hal positif untuk diterapkan di Indonesia. Kami mereview kurikulum di negara Jepang karena Jepang termasuk salah satu negara maju dalam bidang pendidikan dan Jepang terkenal dengan pendidikan yang berkualitas. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Selanjutnya, ada kurikulum pendidikan di negara Jepang. Kurikulum pendidikan di Jepang mencakup beberapa tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Berikut adalah gambaran umum tentang kurikulum pendidikan di Jepang. Yang pertama, pendidikan dasar, yaitu taman kanak-kanak usia 3-5 tahun. Sekolah dasar mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Sekolah menengah pertama, kelas 7 hingga kelas 9. Yang kedua, pendidikan menengah atas, yaitu dari kelas 10 hingga 12. Pendidikan menengah atas mengarahkan siswa menuju ujian masuk universitas. Yang ketiga, pendidikan kejuruan, yaitu terdapat berbagai jenis sekolah kejuruan yang menawarkan pelatihan dalam berbagai bidang. Yang keempat, perguruan tinggi. Universitas di Jepang menawarkan berbagai program sarjana dan pasca sarjana. Yang kelima, kurikulum nasional, yaitu kurikulum nasional telah disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Mata pelajaran utama mencakup matematika, bahasa Jepang, ilmu sosial, bahasa Inggris, ilmu alam, dan seni. Yang keenam, ada bahasa asing, yaitu bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang penting dalam kurikulum. Sekolah-sekolah biasanya mengajarkan bahasa Inggris sejak tingkat dasar. Dan yang terakhir, ada ekstrakurikuler. Berperan penting dalam pendidikan di Jepang, termasuk klub olahraga, seni, dan kegiatan kultural. Sistem pendidikan di Jepang sangat kompetitif, dan ujian masuk universitas seringkali menjadi titik fokus utama bagi siswa. Pendidikan di Jepang juga mencakup nilai-nilai dan etika yang dikenalkan sejak dini. Kurikulum bisa bervariasi antara sekolah-sekolah, tetapi mengikuti pedoman nasional yang ditetapkan oleh MEX. Slide selanjutnya ada struktur pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan di Jepang memiliki struktur yang terdiri dari beberapa tingkatan dan jenis pendidikan yang berbeda. Berikut adalah gambaran umum tentang struktur dan jenis pendidikan di Jepang. Yang pertama ada pendidikan dasar, yaitu taman kanak-kanak, anak usia 3-5 tahun, sekolah dasar, mencakup kelas 1 hingga 6, sekolah menengah pertama, mencakup kelas 7 hingga 9. Yang kedua ada pendidikan menengah atas. Sekolah menengah atas mencakup kelas 10 hingga 12. Pendidikan menengah atas adalah tahap terakhir pendidikan wajib di Jepang. Yang ketiga ada pendidikan kejurusan, yaitu sekolah menengah kejuruan adalah sekolah kejuruan yang menawarkan pelatihan dalam berbagai bidang seperti teknik, desain, pertanian, dan lainnya. Yang keempat ada pendidikan tinggi, yaitu Jepang memiliki berbagai universitas yang menawarkan program sarjana dan pasca sarjana. Perguruan tinggi selain universitas dan perguruan tinggi menyediakan pendidikan tingkat tinggi. Yang kelima, sekolah internasional. Jepang juga memiliki sekolah internasional yang menawarkan kurikulum internasional dan pengajaran dalam bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Ini biasanya untuk siswa asing yang tinggal di Jepang. Keenam ada sekolah kursus. Jepang memiliki sekolah kursus untuk siswa dengan kebutuhan khusus, seperti sekolah untuk siswa tunanetra,
tuli, dan sebagainya. Ketujuh, ada pendidikan dewasa. Terdapat berbagai program pendidikan dewasa untuk mereka yang ingin kembali ke sekolah atau mengembangkan keterampilan mereka. Kedelapan, pendidikan bahasa asing. Bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang penting dalam sistem pendidikan. Di Jepang, sekolah-sekolah mengajarkan bahasa Inggris sejak tingkat dasar. 9. Pendidikan sains dan teknologi. Jepang dikenal akan minatnya pada sains dan teknologi, dan pendidikan di bidang ini sangat ditekankan. 10. Pelatihan guru. Sistem pendidikan Jepang memiliki program pelatihan guru yang ketat untuk memastikan kualitas pembelajaran. Struktur pendidikan di Jepang sangat terstruktur dan diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Sistem ini memiliki banyak kelebihan juga menerima kritik terutama terkait tekanan tinggi yang ditanggung oleh siswa dalam persiapan ujian masuk universitas. Slide selanjutnya ada sistem pendidikan di Jepang. Sistem pendidikan di Jepang adalah salah satu yang paling canggih dan komprehensif di dunia. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai sistem pendidikan di Jepang. Yang pertama ada wajib sekolah. Pendidikan dasar di Jepang adalah wajib hingga usia 15 tahun yang mencakup sekolah dasar dan sekolah menengah atau pertama. Yang kedua ada 3 jenjang utama. Sistem pendidikan Jepang terdiri dari 3 jenjang utama, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mencakup universitas dan perguruan tinggi. Yang ketiga, kurikulum nasional. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi menetapkan kurikulum nasional untuk sekolah-sekolah di Jepang, memastikan keseragaman dalam materi pelajaran di seluruh negara. 4. Ada ujian masuk universitas. Seleksi masuk universitas di Jepang sangat kompetitif, dan ujian masuk universitas adalah fokus utama bagi siswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi. Memilih universitas sering kali berdasarkan peringkat ujian. Yang kedelapan ada seragam sekolah. Hampir semua siswa di Jepang mengenakan seragam sekolah, yang merupakan simbol kesetaraan dan identitas sekolah. Yang keenam ada disiplin sekolah. Disiplin yang ketat adalah ciri penting dalam sistem pendidikan Jepang. Siswa diharapkan untuk mematuhi peraturan sekolah dan tata krama yang ketat. Yang ketujuh ada pemahaman nilai-nilai, yaitu sistem pendidikan di Jepang mengajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, rasa hormat, disiplin, dan tanggung jawab kepada siswa sejak dini. Yang kedelapan ada kurikulum tambahan. Selain mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Jepang, ilmu sosial, bahasa Inggris, ilmu alam, dan seni, siswa juga mengikuti mata pelajaran seperti etika, keterampilan hidup, dan pendidikan. Yang kedelapan ada ekstrakurikuler. Aktivitas ekstrakurikuler memiliki peran penting dalam pendidikan di Jepang, dengan banyak siswa bergabung dalam klub olahraga, seni, musik, dan kegiatan kultural. Yang ke-10 ada penghargaan guru. Guru-guru di Jepang sangat dihormati, dan hubungan antara guru dan siswa memiliki peran penting dalam pendidikan. Sistem pendidikan di Jepang dikenal karena kualitasnya dan telah menjadi contoh bagi banyak negara. Namun, juga memiliki tantangan dan tekanan yang kuat pada siswa, terutama dalam persiapan ujian masuk universitas. Berikut contoh video pembelajaran di negara Jepang. Ciri-ciri pendidikan di Jepang. Pendidikan di Jepang memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari sistem pendidikan di negara lain. Berikut adalah beberapa ciri utama pendidikan di Jepang. Yang pertama, disiplin tinggi.
Sistem pendidikan Jepang dimiliki karena disiplin yang ketat. Siswa diharapkan untuk mematuhi aturan sekolah dan tata krama yang ketat. Yang kedua, jam belajar panjang. Hari sekolah di Jepang biasanya panjang, dan siswa sering menghabiskan waktu di sekolah bahkan setelah jam pelajaran selesai. Ini mencakup waktu tambahan untuk belajar ekstrakurikuler dan kegiatan klub. Yang ketiga, ujian masuk universitas. Sistem seleksi masuk universitas di Jepang sangat kompetitif. Ujian masuk universitas adalah fokus utama bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang keempat, pemahaman nilai-nilai dan etika. Pendidikan di Jepang mengajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, rasa hormat, disiplin, dan tanggung jawab kepada siswa sejak dini. Yang kelima, pendidikan menekankan kelompok. Sistem pendidikan di Jepang sering menekankan kerjasama dalam kelompok dan tim. Ini tercermin dalam aktivitas sekolah seperti kegiatan klub dan proyek kelompok. Yang keenam, seragam sekolah. Hampir semua sekolah di Jepang mewajibkan siswa mengenakan seragam sekolah. Seragam ini adalah simbol kesetaraan dan keidentitas sekolah. Yang ketujuh, penghargaan guru. Guru-guru di Jepang sangat dihormati, dan hubungan antara guru dan siswa memiliki peran penting dalam pendidikan. Yang kedelapan, ujian nasional. Siswa di Jepang menghadapi ujian nasional pada tingkat tertentu dalam pendidikan mereka, seperti ujian masuk universitas yang sangat menentukan jalur pendidikan mereka. Yang kesembilan, kurikulum nasional. Kurikulum di Jepang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi atau MIXT yang memastikan adanya keseragaman dalam materi pelajaran di seluruh negara. Yang ke-10, minat pada teknologi dan inovasi. Jepang terkenal karena minatnya pada teknologi dan inovasi. Pendidikan juga mencakup mata pelajaran yang berkaitan dengan sains, teknologi, dan inovasi. Ciri-ciri ini memberi gambaran tentang bagaimana sistem pendidikan di Jepang berbeda dari negara-negara lain dan mencerminkan nilai-nilai dan prioritas dalam pendidikan di Jepang. Kelebihan dan kelemahan sistem pendidikan di Jepang. Kelemahan. Yang pertama, stres dan tekanan tinggi. Yang kedua, kurangnya kreativitas. Yang ketiga, kurangnya keseimbangan. Yang keempat, ketidaksetaraan gender. Yang kelima, tekanan demografi. Yang keenam, kebijakan ujian masuk universitas. Yang ketujuh, ketidakcukupan materi pelajaran. Kedelapan, kemacetan jadwal. Kesembilan, kemampuan bahasa Inggris. Dan kesepuluh, perubahan dalam masyarakat. Sedangkan kelebihannya, yang pertama, kualitas pendidikan yang tinggi. Yang kedua, disiplin dan etika. Yang ketiga, fasilitas pendidikan yang baik. Yang keempat, guru yang terlatih dengan baik. Yang kelima, budaya klub dan ekstrakurikuler. Yang keenam, kesejahteraan pendidikan. Yang ketujuh, keamanan di sekolah. Yang kedelapan, pendekatan holistik. Yang kesembilan, penghargaan terhadap guru. Yang 10, minat dan inovasi. Bukatsu dan ekstrakurikuler di Jepang. Bukatsu adalah istilah dalam bahasa Jepang yang merujuk pada kegiatan klub atau eskul di sekolah. Bukatsu adalah bagian penting dari pengalaman sekolah di Jepang dan memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, hobi, dan minat mereka di luar jam pelajaran reguler. Berikut beberapa contoh bukatsu yang ada di sekolah Jepang. Ada klub olahraga. Klub olahraga sangat populer di sekolah Jepang, termasuk sepak bola, baseball, bulu tangkis, tenis, renang, atletik, dan banyak lagi. Siswa berlatih secara rutin dan sering berpartisipasi dalam kompetisi antar sekolah. Yang kedua ada klub musik. Klub musik mencakup paduan suara, band sekolah, dan orkestra. Siswa dapat mengasah keterampilan musik mereka dan tampil di berbagai acara sekolah. Yang ketiga ada klub seni. Ini mencakup seni lukis, seni patung, fotografi, dan kegiatan seni lainnya. Siswa dapat mengembangkan bakat seni mereka melalui klub ini. Ada klub kebahasaan. Klub ini fokus pada pengembangan kemampuan berbahasa, terutama bahasa asing seperti bahasa
Inggris, siswa dapat berlatih berbicara dan menulis dalam bahasa asing. Lalu selanjutnya ada klub sastra. Ini adalah klub yang fokus pada membaca, menulis, dan mendiskusikan sastra. Siswa dapat memperdalam pemahaman tentang karya sastra. Lalu ada klub keilmuan. Klub ini terkait dengan ilmu pengetahuan dan eksperimen seperti klub sains atau matematika. Ada klub keterampilan khusus. Klub ini bisa termasuk berbagai keterampilan seperti memasak, pertukangan, atau robotika. Lalu ada klub kultural. Klub ini berfokus pada kegiatan budaya seperti tarian tradisional, seni bela diri, dan upacara. Lalu ada klub sosial. Klub ini terkait dengan kegiatan kesejahteraan sosial dan pelayanan masyarakat. Nah, klub-klub ini merupakan bagian penting dari pendidikan ekstrakurikuler di sekolah Jepang dan memberikan siswa peluang untuk mengembangkan keterampilan dan minat mereka di luar kurikulum inti. Mereka juga membantu dalam membangun keterampilan sosial, kerja tim, dan kepemimpinan siswa. Selanjutnya, ada 12 fakta tentang pendidikan di Jepang. Yang pertama, sistem pendidikan yang disiplin, kenal karena tingkat disiplin yang ketat, di mana siswa diharapkan untuk mematuhi peraturan sekolah dan tata krama yang ketat. Yang kedua, kualitas pendidikan yang tinggi. Sistem pendidikan Jepang sering menduduki peringkat tinggi dalam uji kompetensi internasional, dengan siswa-siswi Jepang memiliki pengetahuan dan keterampilan akademik yang baik. Yang ketiga, seragam sekolah yang umum. Hampir semua siswa di Jepang mengenakan seragam sekolah yang merupakan simbol kesetaraan dan identitas sekolah. Yang keempat, klub olahraga yang populer. Klub olahraga di sekolah Jepang sangat populer, dengan siswa sering bergabung dengan berbagai kegiatan olahraga seperti sepak bola dan bulu tangkis. Yang kelima, ekstrakurikuler yang beragam. Selain olahraga, terdapat klub musik, seni, bahasa asing, dan berbagai klub ekskul lainnya, yang kemungkinan siswa mengembangkan minat dan keterampilan mereka di luar jam pelajaran reguler. Keenam, ujian masuk universitas yang kompetitif. Sistem seleksi untuk universitas di Jepang sangat kompetitif dengan ujian masuk yang menjadi fokus utama bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang ketujuh, guru yang dihormati. Guru-guru di Jepang sangat dihormati secara sosial dan memainkan peran penting dalam membentuk pendidikan siswa. Yang kedelapan, nilai-nilai yang diajarkan. Pendidikan di Jepang mengajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, rasa hormat, tanggung jawab, dan disiplin kepada siswa sejak dini. Kesembilan, pemahaman nilai-nilai etika. Etika dan moral adalah bagian penting dalam kurikulum Jepang, dan siswa diajarkan untuk menghormati orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang ke-10, keberlanjutan teknologi dan inovasi. Jepang terkenal dengan minatnya pada teknologi dan inovasi, dan pendidikan juga mencakup mata pelajaran yang berkaitan dengan sains, teknologi, dan teknik. Yang ke-11, hari sekolah yang panjang. Siswa sering menghabiskan waktu di sekolah bahkan setelah jam pelajaran selesai untuk aktivitas klub, belajar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang ke-12, menekankan pada kebudayaan dan kebinekaan. Pengajaran nilai-nilai kebangsaan, kebinekaan, budaya, dan keberagaman masyarakat. Perbedaan kurikulum Jepang dan Indonesia. Kurikulum di Jepang dan Indonesia memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa aspek. Berikut adalah perbandingan antara kurikulum Jepang dan Indonesia. Yang pertama, struktur pendidikan. Yang kedua, bahasa pengantar. Yang ketiga, kurikulum nasional. Dan yang keempat, mata pelajaran. Yang kelima, ujian masuk universitas. Dan yang keenam, budaya dan nilai-nilai. Kedua negara memiliki ciri khas dalam pendidikan mereka, mencerminkan budaya, sejarah, dan prioritas masing-masing. Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi pengalaman siswa dan pendekatan pendidikan di kedua negara tersebut. Berikut contoh video di negara Jepang.
wabarakatuh.